Bismillahirrahmanirrahim. YPM Tauhid itu memang baru berdiri beberapa tahun yang lalu. Salah satu saksi hidupnya yaitu Gus Betik itu. Masih kami awal-awal berdiri kami itu memang banyak kegiatan di daerah Malang Selatan. Ya, kami ajakin itu Gus Betik. Terus kemudian setelahnya kami di beberapa kabupaten bantuan-bantuan kemanusiaan juga kami lakukan. Kami berpisah dengan Gus Betik agak lama, tidak berjumpa dengan beliau agak lama dikarenakan kegiatan-kegiatan terakhir kami tidak di Malang lagi, Gus. Diri hadir untuk dakwah khususnya menghadapi proses-proses pemberontakan. Kita berkumpul dalam kerangka ini isu besar, ini PR besar, dan ini tanggung jawab kita bersama. Kalau kemudian tidak ada yang mau bergerak di wilayah ini, tentunya menjadi masalah yang besar. Nah, persiapan yang harus dilakukan idealnya itu mengetahui bahasa daerah masing-masing. Karena untuk pendekatan yang awal kepada mereka yang berada di wilayah itu dalam mengajarkan Islam itu sangat sederhana sebetulnya. Kita harus mengetahui Alkitab bahasa setempat dan sederhana dan bisa dilakukan. Baru kalau level kedua sudah menjelaskan Islam dari sisi Qur'annya. Tapi level awal harus melalui Alkitab dulu. Jadi menjelaskan Islam tapi dari Alkitab. Nah, ini unik sebetulnya. Menjelaskan Islam, nilai-nilai Islam tapi dari Alkitab tanpa kita bicara mengenai Quran sama sekali. Puji syukur kehadirat Allah SWT, kita bisa berkumpul bersama-sama di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Jauh-jauh dari Malang ke Jombang, yang dari Jakarta ke Jombang, bahkan ada yang dari Makassar, semua kumpul di sini. Dari yang luar-luar pulau ya. Alhamdulillah, kemarin kita yang di Jogja juga hampir seluruh perwakilan dari seluruh Indonesia bisa hadir juga. Kalau ini tidak ada tekad dan persatuan yang kuat ya untuk memajukan Islam, kita tidak mungkin bisa bersatu. Ini adalah simbol. Dan kemarin ada tawaran ketemu dengan Arimatea. Wah, saya sangat senang sekali. Karena apa? Dulu saya dengar pertama kali waktu saya gabung di Yayasan AWF itu yang kedua itu yang saya dengar adalah dari Arimatea. Beberapa kali Muktamar Matea saya juga menghadiri. Di Bali juga saya waktu itu ikut. Jadi saya ini juga bagian dari Arimatea tanpa tidak langsung ya. Jadi sudah dikatakan Pak Koco tadi bahwa organisasi adalah bendera saja. Yang jelas kita sama-sama memperjuangkan Islam. Dan yang hadir di sini semuanya ini adalah tokoh-tokoh. Dan saya amat sangat kecil sekali hadir di tengah-tengah para tokoh-tokoh yang sangat besar-besar ini ya. Mu'alaf itu ilmu agama Islamnya sangat kurang. Jadi mu'alaf itu bukan yang wah itu enggak. Cuman kita sudah belajar Injil lebih dulu dari yang Islam itu aja. Tapi untuk ilmu agama Islamnya jenengan ini yang pakarnya gitu ya. Jadi kita bisa berkumpul di sini bersatu antara Arimatea dan YPM Tauhid ini saya sangat sambut dengan rasa sukacita. Jadi jenengan Arimatea ini adalah saudara tua. Soalnya Tauhid itu lahirnya barusan ya. Dan Tauhid ini bergerak lebih aktif di eranya Corona. Jadi ada ternyata ada manfaatnya ada Corona ini. Karena apa? Dulu sebelum ada Corona, Tauhid itu kegiatannya tidak terlihat sama sekali. Kita biasanya silent ke desa-desa ya, daerah Malang. Kita sering belusukan ke pemertatan daerah Malang Selatan ya. Pak Subandi juga saya pernah ajak ke sana. Dan pertemuan-pertemuan tatap muka itu memang menguras tenaga, menguras waktu dan sebagainya.
Demikian juga AWF, waktu itu kita sering mengadakan dialog langsung di darat, sering mengundang acara-acara di gedung. Setelah ada corona, semua nggak bisa dilakukan. Baik itu kita yang bertandang ke Malang langsung, mengunjungi desa-desa atau masjid di sana mengadakan kajian di darat, tidak bisa. AWF juga tidak bisa mengadakan dialog langsung di darat. Kemudian AWF kita tawari, gimana kalau kita beralih dialognya lewat online. Ternyata tidak tersambut. Mereka tetap bersikukuh bahwa AWF tetap mempertahankan dialog darat. Dan ide ini kita kembangkan di At-Tauhid dengan pakar IT-nya Gus Imron waktu itu. Ternyata setelah kita muncul di dialog pertama kali di YouTube, ternyata bermunculan teman-teman yang sealiran ya, jadi yang sepaham atau ya kristolog gitu ya, baru muncul semua ingin gabung. Jadi istilahnya waktu At-Tauhid muncul di YouTube pertama kali itu banyak kristolog muncul ikut gabung di At-Tauhid. Kemudian kita undang mereka sama-sama, baru kemarin diadakan muktamar pertama di Jogja, yaitu di Pondok Pesantren Al-Hadid milik Ustadz Yusuf Ismail. Di sana ternyata luar biasa, perwakilan hampir dari seluruh Indonesia hadir untuk menyatukan tekad. Dan hari ini kita menyatukan tekad ditambah pasukan dari Arematea. Wah, luar biasa ini. Ini kalau orang Kristen dengar pasti keder ini. Jangankan orang segini banyak, cukup satu Subandi Sukojo ada udah kalang kabut mereka. Jadi insya Allah ya, kehadiran kita ini bukan kebetulan. Ini sudah diatur dan ini takdir Allah SWT. Yang jelas kita tetap bertekad. Tadi sudah dikatakan yang bisa menulis silakan menulis, yang bisa membuat video silakan membuat video, yang bisa debat silakan debat, yang bisa mengadakan kajian online silakan mengadakan kajian online, baik di rumah atau di StreamYard atau di Zoom ya. Sekarang ada medianya, enak itu. Jadi kita nggak usah ketemu, kita jarak jauh bisa langsung mengadakan media dakwah. Banjiri YouTube itu dengan dakwah Islam. Tenggelamkan para murtadin itu menggalakkan penginjilan di YouTube. Masa kita itu sering prihatin ya, kalau kita online itu yang melihat itu sedikit. Tetapi kalau tanpa Ragi, Rudy Yohanes, kemudian si Manu Bulu dan sebagainya, kalau online itu yang lihat 2.000-3.000 orang online langsung. Dan saya yakin itu bukan orang Kristen semua itu pasti orang Islam. Kenapa orang Kristen kok malah mendukung channel-channel Kristen gitu? Nah, apa ini kita tidak menarik atau bagaimana? Nah, itu nanti perlu dipikirkan bersama-sama ya, dengan berbagai macam ide. Jadi kita banjiri YouTube ini dengan dakwah Islam. Jangan sampai YouTube ini dikuasai orang kafir. Pengaruhnya sangat luar biasa, pemurtatan sangat luar biasa, apalagi yang digalakkan oleh Manu Bulu itu. Mereka memunculkan para murtadin meskipun odong-odong ya, ngakunya guru ngaji dan sebagainya, tetapi itu sangat ampuh itu sebetulnya untuk mempengaruhi orang Muslim pindah ke agama mereka. Jadi kehadiran kita di sini sama-sama membuka wawasan bagaimana caranya kita berdakwah, menyatukan pikiran. Kita nggak usah melihat jaket ya, kita di sini satu suara. Dakwah Islam. Jadi jangan sampai ada Arematea ya di YPN sudah berkumpul ini bareng-bareng, kalau bisa jaket ini dilepas saja ini. Satu seragam. Gitu ya. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.